Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya ta'adimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing utama Ibu Siti Maryam MPDI. Yang saya hormati dosen pembimbing kedua Bapak Bahrudin Zaini MPDI. Dan tak lupa pula untuk kedua orang tua saya yang saya sayangi, yang sudah memberikan dukungan kepada saya sampai di titik ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Perkenalkan, nama saya Kafina Husnul Hatimah 20 12 01 01 7003. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Klaksan Probolinggo, tahun ajaran 2023 2024, dengan judul Representasi Pendidikan Karakter dalam Novel Hafalan Sholat Delisa karya Trilie dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Untuk yang pertama, pembahasan isi proposal saya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan harapan dan tujuan utama untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk karakter anak didik demi mencapai tujuan hidup yang ideal. Menurut Undang-Undang Dasar Sikdiknas 2023, tujuan pendidikan adalah membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkepribadian atau berkarakter sehingga dapat melahirkan generasi bangsa Indonesia yang cerdas dan serta berkarakter. Fakta yang ada pada saat ini, pelajaran di sekolah yang berupa pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama seharusnya bisa menyaring untuk membendung arus budaya kekerasan belum cukup menjadi solusi. Fakta yang kedua yaitu dunia pendidikan dinilai hanya memburu dan mementingkan ranah akademik semata, sehingga mengabaikan persoalan-persoalan moral dan keluhuran budi. Faktor yang mempengaruhi karakter anak didik, yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu dipengaruhi oleh kondisi psikologis anak dan lingkungan keluarga, seperti emosi orang tua terhadap anak dan didikan orang tua terhadap anak. Yang kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu dipengaruhi oleh pergaulan anak. Pergaulan anak ini dilihat dari teman sebaya dan teman-teman pergaulannya itu. Isu yang terjadi yaitu ada dua. Yang pertama, merebaknya sikap yang buruk dan budaya kekerasan telah ikut melemahkan karakter anak-anak didik bangsa, sehingga menjadikan nilai-nilai luhur dan kearifan-kearifan sikap hidup. Anak-anak sekarang gampang sekali melontarkan bahasa yang oral dan bahasa tubuh yang cenderung teredukasi oleh gaya ungkap yang kasar dan vulgar. Isu yang kedua yaitu semakin maraknya persoalan seperti korupsi, narkoba, kekerasan, dan kejahatan lainnya sangat meresahkan di kehidupan berbangsa ini. Bahkan tidak sedikit dari perilaku kejahatan ini dilakukan oleh orang yang berkependidikan, seperti pejabat, profesor, atau lainnya. Contohnya yaitu kasus yang terjadi saat ini di Indonesia yaitu mega korupsi, kasus timah terbesar, yaitu 271 triliun. Solusi yaitu karya sastra yang berupa novel hafalan sholat Delisa ini agaknya bisa menjadi perantara yang strategis untuk mewujudkan menanamkan pendidikan karakter, karena di dalam novel tersebut terkandung nilai-nilai yang harus diluruskan keberadaannya.
Solusi yang kedua yaitu melalui novel yang berjudul Hafalan Sholat Delisa ini, anak-anak sejak dini bisa melakukan olah rasa, olah batin, dan olah budi secara intens, sehingga secara tidak langsung anak-anak memiliki perilaku dan kebiasaan positif melalui proses apresiasi dan berkreasi melalui karya sastra. Alasan alasan memilih penelitian ini, yang pertama yaitu, karena adanya keinginan untuk memahami representasi nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel tersebut. Alasan yang kedua yaitu novel Hafalan Sholat Delisa karya Trilie mempunyai nilai didik yang positif, yaitu penjelasan mengenai nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam cerita sehingga dapat dijadikan panutan atau masukan bagi penikmatnya. Fokus penelitian. Fokus dari kami yaitu eh, representasi pendidikan karakter dalam novel Hafalan Sholat Delisa dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana bentuk karakter dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Trilie. Nah, yang kedua, bagaimana pendidikan karakter yang direpresentasikan dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Trilie dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu ada dua. Yang pertama, untuk menjelaskan representasi pendidikan karakter dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Yang kedua, untuk mengetahui relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, secara teoritis, yaitu memberikan ide dan pengetahuan. Yang kedua, memperkaya referensi. Selanjutnya yaitu secara praktis. Yang pertama, bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan ide dan masukan dalam menggunakan novel sebagai media pembelajaran yang bersifat efektif dan efisien dalam membangun pendidikan karakter melalui alur cerita yang mendidik dan inspiratif. Yang kedua, bagi dunia sastra. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan motivasi untuk menciptakan karya sastra yang berkualitas yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga mengandung aspek pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu bagi peneliti. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti, diantaranya terjawabnya permasalahan dan yang ditemukan oleh peneliti dalam novel ini, serta bertambah wawasan untuk latihan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. Selanjutnya bagi pembaca, penelitian ini selain menambah wawasan, selain itu juga memberikan dampak positif terhadap pendidikan karakter bagi pembacanya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Jumiati Astuti tahun 2022, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan judul Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi, relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu Yana Arneta Kusuma Wardani tahun 2021, program studi ilmu komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul Representasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Film Bad Genius. Yang ketiga yaitu Nufi Azam Muttaqin tahun 2022, Universitas Negeri Semarang dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Orang-orang Biasa karya Andre Hirata dan kelayakannya sebagai bahasa ajar sastra di SMA. Yang keempat yaitu Alfi Nordiana Hafidah tahun 2023, program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul Representasi Pendidikan Karakter di Pondok Madani dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Yang kelima yaitu Nur Hayati tahun 2024,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul Analisis Nilai Pendidikan Karakter pada film Sisterillah karya Kang Abai dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu representasi. Representasi berasal dari bahasa Inggris yaitu representation, yang berarti perwakilan, gambaran atau penggambaran. Menurut Marel Denasi, representasi merupakan sebuah kegiatan merekam ide, pengetahuan atau pesan dan menuangkan hasil dalam beberapa cara fisik. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Carter F. Good, dalam Dictionary of Education menyimpulkan pendidikan adalah keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan keterampilan, sikap, dan perilaku lain yang mempunyai nilai positif dalam masyarakat di mana ia hidup, sehingga ia dapat mencapai atau mengalami perkembangan yang optimal dari keterampilan individu maupun sosial. Selanjutnya yaitu novel. Novel adalah cerita prosa yang menceritakan suatu kejadian luar biasa sehingga melahirkan suatu konflik yang mengakibatkan adanya perubahan nasib pada tokoh. Menurut H.B. Yassin mengemukakan bahwa novel ini adalah cerita tentang sebuah episode dalam kehidupan manusia, peristiwa kehidupan yang menghadirkan konflik naratif yang memungkinkan perubahan takdir manusia. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan karakter dalam pendidikan Islam. Konsep dasar ajaran Islam terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Dari tiga konsep ini, lahirlah sistem pendidikan dalam Islam, dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian akidah atau keyakinan, bagian syariah atau aturan-aturan hukum tentang ibadah dan muamalah, serta bagian akhlak atau karakter. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ilmu pendidikan sebagai teknik, bahkan sebagai sebuah ilmu yang memiliki tujuan memberi manusia pengetahuan dan watak atau disposition yang dibutuhkan untuk mentaati petunjuk Tuhan sehingga dapat beribadah kepada Tuhan serta mencapai kesuksesan dunia akhirat. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Nah, konsep pertama kali kami bedah yaitu karya sastra. Nah, karya sastra diambil dari novel yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Peneliti merangkai judul yaitu representasi pendidikan karakter dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Trilie dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Fokus kami yaitu ada dua. Yang pertama, bentuk karakter dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Yang kedua yaitu pendidikan karakter yang direpresentasikan dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Trilie dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan karakter yang ada di dalam novel itu seperti Delisa yang sedang berusaha menghafalkan bacaan sholatnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka atau library research atau kajian pustaka. Yang kedua yaitu pendekatan. Pendekatan kami memakai kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan, komparasi, serta pada analisis terhadap dinamika, hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Selanjutnya yaitu sumber data. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah dokumen, yaitu kutipan kalimat-kalimat dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Trilie yang diterbitkan oleh Rubrika Penerbit. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dokumen dan arsip
atau konten analisis. Pertama yaitu membaca novel hafalan sholat Delisa karya Tirlie. Yang kedua, mencatat kutipan kalimat yang menggambarkan bagaimana bentuk karakter dan pendidikan karakter yang direpresentasikan dalam novel hafalan sholat Delisa karya Tirlie dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data dengan analisis tersebut meliputi yang pertama yaitu reedukasi data. Data merupakan kegiatan mengklarifikasi data berdasarkan permasalahan yang dikaji. Data yang diambil berupa kalimat-kalimat yang terdapat dalam novel hafalan sholat Delisa dan informasi-informasi yang mengacu pada permasalahan itulah yang menjadi data penelitian ini. Selanjutnya, penyajian data. Data yang telah diredukasi kemudian pada langkah selanjutnya yaitu dilakukan perakitan data secara teratur dan terperinci sehingga mudah dilihat dan dipahami. Data tersebut kemudian dijabarkan dan diperbandingkan antara yang satu dengan yang lain untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Nah, tahap ini adalah mencapai penarikan sebuah kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam pengumpulan data, redukasi data, dan penyajian data. Setelah data diseleksi, diklarifikasi, dan dianalisis, kemudian data di dalam novel hafalan sholat Delisa ditarik suatu kesimpulan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.